Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa sallian ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat karunia, hidayah dan inayah dari Allah. Karena hingga kesempatan malam hari ini jamaah kita diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, ibadah sholat isya, insyaallah juga ibadat sholat tarawih. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus di malam hari ini, termasuk ibadah puasa kita, amaliyah-amaliyah yang lainnya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah, di dalam istilah fikih itu ada yang namanya aulawiyat atau aulawiyah. Apa itu secara bahasa? Aulawiyah itu adalah prioritas yang menitik beratkan pada keutamaan. Di dalam Islam ada amaliyah-amaliyah yang mana amaliyah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda dalam masalah keutamaan. Ibaratnya ada waktu-waktu mustajabah. Ada juga amal-amal yang kemudian dibeda-bedakan. Ada yang mulai tingkatan haram, kemudian makruh, mubah, sunnah dan wajib. Lantas yang jadi persoalan itu ketika kita ini dihadapkan pada persoalan yang sama-sama kemudian membutuhkan pengetahuan. Lebih mana yang harus kita pilih, di mana terjadi benturan yang harus ditunaikan dalam satu waktu. Sebagai contoh, non sewu, satu kasus misalkan kita punya uang kita tidak banyak, hanya cukup untuk memilih salah satu. Kalau saya kemudian memberikan uang saya ini kepada keluarga sebagai nafkah, maka tidak cukup untuk keperluan yang lainnya. Padahal keperluan lainnya ada juga. Mungkin uang itu juga harus kita pakai untuk membayar tanggungan kita. Non saya mudah-mudahan di masjid ini tidak ada yang punya utang. Kalau seandainya itu misalkan ada jamaah, lantas pertanyaannya, uang tadi itu kita buat memberikan nafkah ataukah kemudian membayar utang? Itu kan harus dipilih gitu loh. Lah memilih ini tentu kita melihat dari sisi aulawiyahnya, prioritasnya. Jamaah, di dalam menentukan skala prioritas, maka nggak boleh akal kita yang dipakai, nggak boleh sekedar menggunakan logika apalagi hawa nafsu. Termasuk juga pilihan apakah ini bermanfaat ataukah mendatangkan mudarat, nggak boleh jadi ukuran. Ukurannya apa? Harus kembali kepada apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Sehingga wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu berlaku jamaah. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita, junjungan kita, termasuk yang diminta untuk dilaksanakan, maka ambil, lakukan. Kemudian apa yang beliau larang, yang beliau minta untuk kita meninggalkan, maka tinggalkan. Jadi itulah sikap orang-orang yang beriman jamaah. Oleh karenanya jamaah, ketika misalkan itu satu sisi, kalau tidak berbenturan Ustaz, non sewu, yang nggak berbenturan apa contohnya? Contohnya misalkan sama-sama sunnah, sholat ba'da isya, sholat rawatib ba'da isya dengan sholat tarawih, itu kan nggak ada benturan, sehingga nggak boleh dipilih gitu loh. Harus dilakukan dua-duanya. Apalagi kita memilih
Ibaratnya memilih yang tidak utama dibandingkan dengan yang utama. Berarti kita kayak begini. Kita disuruh memilih ikan, yang kita pilih masa ikan yang kecil? Tentu ikan yang besar itu loh. Kalau milih ikan yang kecil nih, dengan dibontot aja sudah. Paling akhir pasti dapat yang paling kecil. Ibadah sholat yang wajib itu mengungguli semuanya jamaah. Kemudian ibadah sunnah yang dikukuhkan namanya. Termasuk sholat rawatib. Makanya jenengan keliru kalau kemudian jenengan lebih memilih sholat tarawih meninggalkan sholat ba'da isya. Itu artinya jenengan memilih ikan teri meninggalkan yang namanya ikan lele. Kenapa? Karena lebih utama yang namanya sholat ba'da isya dibandingkan dengan sholat tarawih. Jamaah, nah, persoalan sekarang, nah, tadi kalau ada dua kegiatan yang sama-sama harus dipilih, waktunya bersamaan, kita hanya memilih satu saja. Kalau semuanya bisa dikerjakan, ya lakukan semuanya. Nah, kalau yang mubah itu ketemu atau berbenturan dengan yang sunnah, maka tentu mudah memilihnya. Kita pilih yang sunnah. Karena apa jamaah? Kalau yang sunnah dikerjakan kita dapat pahala. Yang mubah dikerjakan tidak dapat apa-apa. Kalau yang sunnah ditinggalkan, kira-kira dapat apa jamaah? Nggak dapat apa-apa, keliru. Kalau nggak dapat apa-apa, kita pasti meninggalkan. Yang benar itu kita rugi kalau nggak melakukan. Nah, selama ini kita pemahamannya apa? Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya jenengan tinggalkan terus masalahnya. Yang benar itu yang kalau dilakukan itu dapat pahala, ditinggalkan kita rugi walaupun nggak dosa. Sedangkan kalau yang mubah ditinggalkan nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang sunnah ketemu yang sunnah, maka tentu pilihannya apa jamaah? Yang lebih diunggulkan, yang lebih diutamakan. Contoh kayak tadi itu, kalau seandainya itu berbenturan, tapi kan itu tidak berbenturan, sama-sama sunnah. Yang lebih dikukuhkan yang harus kita pilih. Bahasanya yang muakkad harus diutamakan dibandingkan dengan yang ghairu muakkad. Bagaimana kalau sunnah dengan wajib ketemu jamaah? Nah, contoh sederhana. Pilihannya tentu yang wajib. Non sewu. Kita ini kadang-kadang kan salah prioritas. Nah, alhamdulillah di sini mungkin jarak antara adzan dengan iqamah kan cukup lama, nggih. Ada kesempatan bagi kita untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Namun kalaupun terpaksa non sewu, misalkan kita sholat di tempat lain, ternyata waktunya dari adzan dan iqamah itu hanya beberapa menit jamaah. Bisa tidak sampai dengan 7 menit itu dengan adzannya sudah. Berarti kan tinggal 3 menit, 2 menit kalau sudah adzan itu. Kita sholat misalkan. Ternyata baru rakaat pertama, belum rakaat pertama selesai sudah iqamah. Kan dihadapkan kita ini. Kita lanjutkan sholat sunnahnya atau kita langsung membatalkan kemudian ikut sholat wajibnya. Jenengan pilih yang mana? Lanjutkan. Kalau jenengan lanjutkan berarti ketinggalan sholat wajibnya 1 rakaat gitu. Harus dibatalkan gitu loh. Karena apa? Yang wajib lebih diutamakan. Kalau kita milih yang sunnah dikerjakan meninggalkan yang wajib, itu namanya salah prioritas. Ibaratnya tadi itu loh. Jenengan ngejar yang kecil meninggalkan yang besar. Itu kalau yang sunnah ketemu yang wajib. Nun sewu. Bahkan ada yang mengatakan ngeten jamaah. Ini sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar. Seseorang yang melakukan kesunahan tidak akan pernah diterima oleh Allah selama dia meninggalkan yang wajib. Artinya apa jamaah? Yang wajib itu adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Ibna Adam lan tudrika ma indi illa bi ada'i maftaratuhu alaika. Anak Adam, engkau tidak akan pernah mendapatkan segala sesuatu yang ada pada sisi kami, kata Allah, kecuali engkau telah
melakukan yang aku fardukan kepadamu. Dan sewu itu kalau sunnah dengan wajib. Sekarang terakhir, yang wajib ketemu yang wajib. Itu dibedakan jadi dua jamaah. Fardu ain ketemu fardu kifayah. Mana yang diutamakan? Fardu ain, fardu kifayah. Yang fardu ain. Kalau fardu kifayah itu jamaah adalah kewajiban secara berjamaah. Tapi harus sampai sempurna, nun sewu. Contoh yang paling sederhana, kita kan menguburkan jenazah. Padahal banyak fardu-fardu kifayah yang lainnya. Contohnya jenengan tolabul ilm. Belajar matematika. Kayak kulo nih. Guru matematika. Maka yang lain, kalau saya sudah belajar, kemudian saya menguasai jamaah, maka yang lain tidak punya kewajiban. Sudah cukup diwakili oleh satu orang, asalkan sempurna. Sama juga ketika ngurus jenazah. Kalau satu orang cukup atau satu RT cukup, maka kaum muslimin yang lainnya sudah terwakili. Tidak perlu melakukan kewajiban yang sama. Tapi kalau belum sempurna, maka kewajiban itu menjadi fardu ain juga akhirnya jamaah. Misalkan tidak ada yang mau belajar ilmu matematika, semuanya kaum muslimin meninggalkan, tidak mau belajar. Maka semuanya menjadi fardu ain bagi setiap kita. Itu namanya fardu kifayah. Non sewu, fardu ain lebih diutamakan dibandingkan fardu kifayah. Contohnya fardu ain apa? Belajar ilmu berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Itu fardu ain jamaah. Bukan fardu kifayah. Jenengan belajar tentang ilmunya sholat, wajib hukumnya fardu ain. Kalau tidak bisa, kelak jenengan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berarti pilihannya kan dengan mudah nih. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalau fardu ain ketemu fardu ain jamaah. Contohnya tadi menafkahi keluarga fardu ain apa sunnah apa mubah? Sunnah. Oh, kalau bilang sunnah ibu-ibu nanti mencak-mencak nih. Fardu ain bayar utang. Jangan bilang sunnah bayar utang. Kulo tak ngutang mawon ke jenengan. Jadi sama-sama fardu ainnya jamaah. Jenengan bayar utang fardu ain. Memberi nafkah keluarga juga fardu ain. Kalau dihadapkan begitu jamaah, maka agama kita ini memberikan yang namanya klasifikasi tingkatan. Pilihan-pilihan itu didasarkan tingkatan ini. Tingkatan pertama ini harus didahulukan jamaah dibandingkan dengan tingkatan berikutnya. Yang pertama apa? Hifdzuddin. Menjaga agama, melebihi semuanya jamaah. Nah, yang tingkatan kedua itu hifdzun nafs. Menjaga jiwa. Jadi menjaga agama itu lebih diutamakan dibandingkan dengan menjaga jiwa. Maka orang yang berjihad di jalan Allah sekalipun harus mengorbankan nyawa, itu sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Lebih utama menjaga agama, sama-sama fardu ainnya. Tingkatan ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Contohnya tadi memberi makan, nafkah keluarga, itu bagian dari hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga keluarga jamaah. Kemudian yang keempat jamaah, hifdzul karamah, menjaga kehormatan. Nah, termasuk utang itu, utang, bayar utang itu termasuk hifdzul karamah. Kenapa? Jenengan misalkan ngutang, terus yang ngutangi jenengan itu ada di jalan sana, jenengan kewajibannya harus membayar. Kira-kira jenengan kemudian nyamperi? Tidak mungkin. Jenengan pasti nyari jalan yang lain supaya tidak ketemu. Izin gitu loh. Itu namanya hifdzul karamah. Kehormatan kita, betul masalahnya. Paling ketemu nanti ditagih, betul. Ya, makanya hifdzul nasl itu di atasnya hifdzul karamah. Berarti memberi nafkah kepada keluarga itu lebih diutamakan dibandingkan dengan membayar utang. Tapi ini bukan alasan. Nanti jenengan, alasan saya beri makan keluarga aja, nanti utangnya ngkuai kalau punya uang. Enggak begitu. Bayar utang fardu ain juga harus ditunaikan. Dengan misalkan menghindar berarti jenengan berdosa.
Kemudian hifdul akal, menjaga akal. Nah, misalkan minuman keras, jenengan misalkan diberi pilihan, nah, kamu minum, kalau enggak saya bunuh. Kalau jenengan minum jelas melakukan keharaman, yakni akalnya akan hilang. Orang-orang yang minum keras itu biasanya dia akalnya sudah enggak ada, jemaah. Dia ajak ngomong ya enggak akan nyambung. Maka kalau kasusnya kemudian misalkan dengan ancaman akan dibunuh, dengan diminta untuk minuman keras, mana pilihannya? Maka jenengan memilih lebih baik minum minuman keras tadi karena di bawah standarnya. Hifdul akal dibandingkan dengan nyawa itu lebih tinggi hifdul nafas. Nah, tapi itu kan bukan pilihan yang sekarang kemungkinan tidak ada. Hanya saja kalau ada kasus bungkuk ngeten lo. Dan yang terakhir adalah menjaga harta, hifdul mal. 6 tingkatan ini jamaah yang bisa dijadikan sebagai standar untuk memilih yang sama-sama fardu ain. Dan hampir kebanyakan dari setiap kita ini pasti menemukan kasus begitu jamaah. Oleh karenanya nun sewu, kita ini beragama harus didasari pada pilihan-pilihan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya ridho terhadap kita. Mungkin itu saja jamaah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.